Jadi residual energi yang dulu sekolahan dan anak-anak mungkin yang eh, pernah belajar di sini itu kan eh, seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya di tempat yang kita kunjungi. Jadi residual apa yang dulu pernah eh, di tempat itu nanti juga kalau udah tidak terpakai terbengkalai ya sosok dan apa kayak tingkahnya ataupun apanya itu ya kayak yang sebelum ditinggalkan itu Mas Dodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi ya di Mas Pur Channel. Dan malam ini kita menelusuri sebuah sekolah ya Mas. Sekolah yang sudah lama lagi tidak digunakan ya Mas. Iya. Bahkan di sini bangunannya itu sudah tidak utuh ya. Secara apa namanya? Sekarang ini bangunan itu sudah banyak yang mungkin sudah rata ya Mas. Iya. Bahkan sudah banyak yang tidak ada atapnya ya. Nah, sekolahan ini tuh nama sekolahnya di apa sih Mas dan lokasinya di mana? Ya, ini ada di pusat kota Jogja ya Mas Yodi ya. Nama sekolahnya sih SMA Negeri lah dulu. Ya. Ya mungkin karena sudah terlalu lama dan kita juga kurang tahu ya Mas. Ya. Nama sekolahnya dulu apa? Dan mungkin ada cerita Mas dari sekolahan ini tuh mungkin ada cerita-cerita mistis atau bagaimana dari pengalaman Mas Pur sendiri. Ya, kalau dari cerita teman dan warga sekitar sih katanya memang walaupun sudah tidak terpakai tapi kalau di jam malam itu masih seperti riuh anak-anak seperti itu maksudnya. Masih kayak belajar bermain kejar-kejaran. Jadi masih ada suara dan kayak riuh seperti itu. Ya. Tapi untuk intensitas sendiri Mas Pur, sekolahan ini itu mungkin cukup banyak atau tidak sih kayak sebuah penampakan mungkin anak-anak kecil, anak-anak sekolah seperti itu? Ya. Kalau yang jelas anak sekolahan tuh Mas Yodi ya. Kayak kejar-kejaran lari-larian ini kan kita ada di lapangannya ya ini Mas Yodi ya. Jadi mungkin ini dulu untuk olahraga ataupun untuk upacara seperti itu. Jadi masih banyak entitas itu yang sama warga itu ada yang kebetulan lewat, ada yang melihat kayak sedang ada kegiatan sekolah seperti itu. Ya mungkin itu beberapa pengalaman dari warga setempat ya Mas. Ya betul. Nah mungkin menindaklanjuti Mas, kita langsung coba untuk eksplor aja kali ya. Ya nggak apa-apa, kita coba mungkin ke ruangan kelas dulu ya sambil kita jalan ke lapangannya menyisiri bangunan yang tersisa lah ya Mas sini ya. Karena memang dari segi bangunannya sendiri sudah tinggal sedikit ya Mas Pur ya. Sudah terlalu banyak yang rata dengan tanah ya. Apalagi di sini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang sudah mengelilingi bangunannya teman-teman. Ya, sebenarnya kita bisa lebih banyak eksplor tempatnya, ruang kelas ataupun seperti kamar mandi, ruang guru. Tetapi tadi waktu kita ke sini mau lihat akses itu udah nggak ada yang terbuka. Jadi cuma ada mungkin nanti ada 2 kelas yang kita bisa masuk ke sana, bisa menceritakan. Dan ini baru jam-jamnya belajar ini Mas Yodi. Jadi kan kalau manusia ya, kalau kita kan masuk jam 7 pagi, pulangnya jam 2 siang atau jam 3 siang. Tapi kan kalau di sini tuh kebalikannya.
Jadi malah masuknya jam 7 malam, jam 2-3 pagi itu malah baru pulang. Seperti itu. Ya karena memang di sini itu sudah beda alam ya Mas. Ya betul, dan sudah alam gaib. Jadi sebenarnya ya Mas Yodi ya, mungkin sebelum kita jalan ke kelasnya, jadi ini tuh sekolahan yang bisa dikatakan sekolahan gaib ya. Jadi kan teman-teman mungkin dan Mas Yodi pernah dengar ya, apa itu kayak ada desa gaib, ya. Ada kota gaib. Nah itu di kota dan di desa itu yang anak-anaknya itu disekolahkan di sini. Jadi apa? Itu semua itu udah terrangkum dalam alam gaib ya? Alam gaib ya, seperti ya ada desa gaib, kota gaib, ini pun sekolah juga gaib. Bahkan ada kemarin kita juga ke bank gaib juga. Jadi kan entitas mereka itu juga kayak manusia sebenarnya. Ada saya lihat di sekolahan ini tuh ada yang seperti baru diantar, dan ini udah mau mungkin 1 jam lagi mendekati waktu pulang itu juga ada yang dijemput. Nah seperti itu. Ya, dan kita ini ya Mas Yodi ya, seperti back to school ini. Kita kembali lagi ke sekolah ya. Pakai tas karena memang kita akan menelusuri sebuah sekolah, jadi biar kayak anak sekolah ya Mas. Ya, hitung-hitung kita PPL di sekolah ini. Iya betul. Seperti mahasiswa, tapi juga ini ya kayak itu copet itu. Copet yang itu film itu loh, apa yang di Bandung itu yang apa Bos Saeb itu ya. Malah saya seperti itu ya. Tapi ini seperti kita mengunjungi sekolahan dan seperti kita tuh kakak-kakak PPL gitu. Betul sekali. Ya. Oke, mungkin kita langsung coba kita ya. langsung coba untuk explore ya Mas. Ya. Karena mungkin saya juga cukup penasaran nih gimana sih sensasi di sekolahan ini gitu. Ya, betul. Dan ini sekolahan yang pertama kita kunjungi ya Mas. Ya, betul sekali. Belum pernah lah kita penelusuran ke sekolahan, dan ini pertama kali kita. Semoga nanti ya seru dan mungkin ada banyak entitas yang mungkin berinteraksi ataupun menceritakan sesuatu. Ya, kita sambil jalan aja ya Mas Yodi, lewat lapangan ini, karena memang ini bangunannya kayak di belakang kita udah seperti ini. Dulu mungkin lorong, tetapi udah nggak bisa dilewati seperti itu. Ya, kita langsung aja ke sana. Oke ya Mas Yodi, coba kita masuk ke salah satu ruang kelas ya. Sepertinya juga cukup menarik nih Mas. Iya. Coba kita masuk aja. Ya. Wah, sudah. Tempatnya tuh sudah penuh dengan apa? Tanaman liar lah. Tanaman liar ya. Ini. Karena memang yang saya tahu sih ini Mas Yodi ya, udah sekitar berapa tahun ya, belasan tahun lah udah nggak kepake. Ya, pantas saja di sini banyak sekali ini sampai ada pohon-pohon kayak gini. Ya, ini kan pohon liar ya, yang kalau sudah tidak ditempati dan tidak diuruskan udah seperti ini ya Mas Yodi ya. Bahkan ini pun hitungannya yang belum lebat. Kalau yang kita tadi mau masuk yang di sana itu udah nggak bisa tertutup aksesnya, itu udah. Jadi sudah banyak sekali teman-teman tanaman-tanaman yang sudah menutupi akses untuk masuk gitu. Jadi kita nggak bisa masuk ya Mas. Ya, sebenarnya bangunannya dan sekolahnya itu sangat besar, luas sekali ya Mas Yodi. Tapi memang akses untuk kita eksplor itu terbatas karena memang rumput-rumput liar, tanaman liar itu udah akar gantung juga, itu udah nggak bisa diterobos seperti itu. Ya, jadi cukup sulit untuk masuk. Ya. Dan mungkin Mas Kur bisa diceritakan ya. Ya. Mungkin apa saja yang berada di ruangan ini gitu, yang mungkin bisa Mas Kur lihat. Ya. Ini kan ruang kelas ya, yang seperti tadi saya sampaikan ya Mas Yodi. Jadi ini baru kegiatan belajar mengajar ini Mas Yodi. Ya. Jadi masih di sini masih residual energinya masih ada ya Mas Kur. Ya. Jadi seperti guru sama murid-murid sedang melakukan jam pembelajaran gitu. Betul ya.
Dan tadi ketika masuk saya kan izin ke Pak gurunya dulu tadi mau apa menerangkan seperti apa sih sekarang gitu. Ya. Dan Ini murid bisa diibaratkan kita juga telat masuk ke kelas ini. ya ini malah mau pulang kita udah masuk. Dan ini banyak siswa itu yang menghadap ke ini. Jadi malah sekarang belajar mengajarnya itu terhenti karena melihat ini kita baru ya. Di sini ya. Ya. Banyak yang ini kayak apa ya? Mereka itu seperti ini ada acara apa sih gitu ya. Jadi mereka bertanya-tanya gitu ya. Ini ada apa, acara apa, terus mau ngapain dan sebagainya seperti itu. Banyak yang tanya. Dan yang unik juga itu ini. Jadi kalau salah satu tadi kan tak tanyain apa yang di sini apakah sama kayak orang anak-anak sekolah seperti itu. Ya ternyata emang sama. Seperti tadi juga ini bilang bilang ke saya itu tadi berangkatnya telat disetrap oleh Pak Guru. Juga ada ini di sini. Jadi lucu lah ya. Seperti anak-anak apa ya? Entitas-entitas ini pun juga mungkin kegiatan sama seperti kita ya, manusia pada umumnya. Jadi mereka juga bisa disetrap sama guru juga. Ya, kalau terlambat itu juga disetrap juga. Terus jadi cukup unik ya teman-teman. Dan ini pun itu di situ ada sebuah ini ya, maksud kayak ada akses jalan. Itu kira-kira tempat apa ya? Ya itu kan kalau kelas itu kan ada kayak itu pintunya dan bekas jendela juga kan itu. Jadi untuk akses kalau tadi kan ada lorong seperti itu. Ya. Jadi kalau mau ke kantin atau mau ke kamar mandi itu, jadi sukanya itu besar. Jadi ada kayak lorongnya. Ya. Apa itu ruang guru dan bahkan ada sumur tua juga kan. Tapi nanti mungkin itu yang terakhir kita kunjungi ke sana ya. Karena entitas yang besar nanti ada di sana. Ya mungkin seperti biasa ya Mas Bro. Kalau berbicara yang berhubungan dengan sumur ya. Pasti sumur itu jadi seperti pusat dari energi ya, betul. Makhluk-makhluk gaib ini teman-teman. Ya. Mungkin kita bisa lanjut ke ruangan yang lain Mas Bro. Ya, kita coba ini kan kalau di apa tuh seperti kalau kita itu ini kelas 1 jadi masih bawah. Oh, masih bawah. Ya. Nanti coba kita pindah ruangan yang ke tingkatan lagi. Nanti di sana juga seperti apa, tapi juga baru belajar juga dan nanti kita izin biasa ke gurunya seperti itu ya. Ya nanti kita coba aja pindah ke ada dua kelas. Dua kelas yang bisa kita masuki. Mungkin Mas Jody mau dadah dulu. Ya. Nah oke, Mas Jody kita coba ke ini ya, kelas lagi ya Mas Jody, kita masuk di kelas lagi nih. Oke, kita langsung masuk aja Mas Jody. Nah ini kas ini ya Mas Yudi sekolahan ya, seperti kayak catnya ini kayak hijau ya kuning hijau kuning putih ini ya. Terus juga ini lantainya juga masih kayak ini dulu ya kayak nostalgia karena dulu. Memang sekolahannya juga sudah dibangunnya cukup lama, jadi masih menggunakan kayak keramik tapi berbeda ya Mas. Keramik tapi itu saya masih ingat tuh kalau diinjek itu kasar gitu, nggak kayak sekolahan yang modern yang udah keramik halus. Dan ini Mas Pur, di ruangan ini itu selain masih ada pembelajaran ya, mungkin ada aktivitas lain gitu yang terjadi di ruangan ini. Ya kalau untuk ruangan ini sih masih sama ya Mas Yodi, masih untuk belajar mengajar. Ini kan kelas ini ya lebih luas dari sebelumnya
karena memang seperti ini, kalau tadi kelas 1 ya ini yang kelas 2 atau kelas 3-nya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang pembelajaran nih Mas Pur. Ya ya. Nah, tentunya kan kalau seperti manusia ya, kalau manusia kan belajar ya tentang pendidikan mungkin itu sejarah, matematika, Ya, ya. segala macam. Tapi kalau misalkan dalam hal sekolah gaib ini, pembelajaran apa sih yang mereka pelajari Oh gitu? Ya hampir sama, tapi emang ada yang berbeda. Kalau ya kalau untuk segi samanya sih seperti diajari etika, kayak diajari seperti lebih ke sopan santun dan sebagainya, mungkin lebih menghargai sesama dan itu. Tapi yang unik dan yang beda itu ada seperti itu ekstrakurikuler itu yang dipelajari itu kayak belajar merubah wujud seperti itu. Kayak kalau membaca pikiran orang yang negatif atau menyerap energi yang bisa menampakkan seperti itu. Kalau yang beda sama manusia seperti itu, Mas Dedi. Ya. Jadi cukup unik ya teman-teman. Ya cukup unik. Sekolahan ini ya karena kita baru pertama, jadi yang kita temui itu ya seperti kita kalau ke sekolahan tuh anak-anak itu lucu ya. Ada yang tingkahnya apa gitu. Dan ini Mas Pur, kan kalau misalkan seperti sekolah pada umumnya ya, pasti ada murid yang mungkin baik, kalem, tapi ada juga yang nakal sekali. Apa tentang sekolahan ini tuh juga sama gitu loh. Ya, kalau untuk itu sama Mas Yudi, itu sama. Jadi memang ini kayak gurunya tuh juga ada BK-nya. Terus itu namanya ada yang anak itu berbeda, kayak lebih ke nakalnya itu. Kalau mungkin juga kita dulu merasakan ya, ada teman kita yang suka ngompas minta uang itu. Ada yang bully dan ada yang terbuli. Jadi residual energi yang dulu sekolahan dan anak-anak mungkin yang pernah belajar di sini itu kan seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya di tempat yang kita kunjungi. Jadi residual apa yang dulu pernah di tempat itu nanti juga kalau udah tinggal terpakai, terbengkalai ya sosok dan kayak tingkahnya ataupun apanya itu ya kayak yang sebelum ditinggalkan seperti itu Mas. Jadi ya dan ini juga sama kayak yang ngeliatin kita, maksudnya seperti kalau pas kita sekolah itu ada tamu datang apa itu kan pembelajaran di stop dulu, kita disuruh kayak mendengarkan apa tamunya seperti itu. Nah tapi Mas Pur, di ruangan ini ya mungkin ada yang ingin mencoba untuk berkomunikasi dengan Mas Pur. Kalau komunikasi sih cuma anak-anak ya kayak tadi yang sebelum kita kesini kayak ini mau ngapain, ada acara apa gitu. Ya saya jelaskan cuma ini mau explore, terus menceritakan kalau syukuran udah nggak di tempat itu suasananya gimana sekarang. Tapi juga ini sih ada selain belajar mengajar kan karena udah lama ya, jadi tuh seperti tempat ini tuh menyerap atau menghisap energi dari sekitar sini. Jadi seperti ini kan pas di depan jalan raya ya. Nah itu kan kalau ada seperti kecelakaan, ada buangan-buangan seperti itu juga ada yang masuk sini. Jadi tempat ini mungkin cukup kuat ya untuk menarik energi ataupun itu tadi ya yang menyebabkan bisa terjadi sebuah kecelakaan ataupun itu tadi ya. Jadi nggak cuma sosok anak sekolah dan guru dan sebagainya mengajar, tapi juga saya tadi sempat juga melihat beberapa entitas itu yang bukan siswa atau bukan guru dan bukan sebagainya, yang kayak sekolah ada juga. Tapi kalau misalkan dideskripsikan nih Mas, gambarannya untuk teman-teman semua nih, itu seperti apa sih bentuknya? Ya,
Kalau saya melihat dua sosok ya Mas Jody ya. Mm-mm. Sebelum kita masuk yang kelas pertama, tadi itu ada sosok Poci tapi aneh menurut saya. Anehnya itu seperti apa Mas Bro? Ya, kalau biasanya kan kita melihat Poci itu kan kafan kan putih ya. Iya. Tapi kalau itu kayak gelap nggak kelihatan, kayak kafannya itu hitam, kayak saya juga nggak tahu. Tapi misalkan ditanya kenapa ya nggak kalau Poci seperti itu kan susah diajak komunikasi. Tapi unik juga, kita kan belum pernah ya mendapati. Kalau biasanya tempat-tempat itu banyak sih, beberapa itu Poci-Poci seperti itu. Tapi kalau yang ini tuh kayak kafannya itu hitam. Tapi tadi Mas Kur bilang kan ada dua ya? Ada dua. Yang satu itu apa Mas Kur? Yang satu ada di sumur nanti. Oh, ada di sumur. Ya. Apa kita coba langsung aja ke sumur? Boleh. Ya. Saya Nanti karena kan memang di sekolahan ini cuma ada lorong, lapangan dan juga beberapa kelas, tapi yang bisa kita masuki yang pertama tadi sama yang ini. Jadi mungkin kita nanti ke sumur aja. Nanti saya jelaskan di sana karena memang untuk terakhiran itu pusat energinya nanti ada di sana. Ya, mungkin kita bisa langsung sana. Kita langsung sana aja. Oke, teman-teman, ikuti terus perjalanan kita. Ya. Nah, oke teman-teman. Jadi ini tempat selanjutnya ya, Mas Pur. Jadi di sebuah sumur yang menjadi pusat energi di sekolahan ini. Betul. Nah, mungkin Mas Pur bisa menjelaskan. Ya. Pusat energi memang selalu di sumur ya Mas Yudi ya. Karena memang kan mungkin sudah berulang kali ya saya jelaskan kalau sebelum membangun tempat tuh pasti ada sumur dulu. Ya. Dan nah ini. Ya. Jadi barusan kayak ada yang lempar. Nah, itu di belakang juga. Di belakang juga kayak ada yang lempar ya. Karena memang biasalah keusilan makhluk ya. Dan memang di sini itu yang saya rasakan ini, kalau biasanya itu kan ini ya Mas Yudi kayak besar tinggi yang menghuni biasanya. Tapi ini beda. Seperti apa Mas mungkin gambarannya? Mungkin gambarannya seperti kunti. Tapi kan kalau kunti biasanya itu di pohon seperti itu. Ya. Tapi ini juga beda. Penghuni berbeda. Yang pertama bedanya itu nggak di pohon, nggak di ruangan, tapi malah di sumur. Dan yang unik juga, yang ini tadi kan barusan keluar. Ya, barusan keluar itu, tapi ini Mas Yudi kayak laba-laba itu. Kunti tapi bentuknya seperti laba-laba gitu. Kalau biasanya kan ya segini lah ya. Tapi itu tuh apa ya? Muka dan badannya itu emang ke sana, tapi kaki sama tangan tuh terbalik. Jadi mungkin seperti apa kayang gitu ya? Ya? Kayak gini. Jadi ini tadi itu langsung diseset keluar. Jadi itu langsung terus ke sana. Tadi kan ada suara itu tuh di sana itu. Ya. Nah, itu langsung keluar ke sana. Dan juga ini saya juga menemukan ya ini teman-teman. Nah itu mungkin ya bisa kerekam lah kalau ini. Jadi ini kalau itu tadi ya cerita itu tadi dari bawah dia ke atas sekarang. Kayak dari tadi ke sini toh, terus ke sana, terus dia langsung gini-gini tuh itu. Nah, itu langsung kayak manjat ke atas. Dan ini ya teman-teman, ada ditemukan apa ini maksudnya? Dupa ya. Dupa ya. Dan juga banyak ini di kresek itu seperti kembang-kembangan dan ya seperti minta sesuatu lah di sini. Ya jadi mungkin ada juga ya teman-teman yang mencoba untuk melakukan ritual dan meminta sesuatu. Ya, meminta dengan tujuan tertentu lah. Dan ya dari tadi kita terus diganggu teman-teman. Beberapa kali seperti ada yang melempar dan ya seperti yang dibilang Mas Kur tadi. Seperti ada yang memanjat ke atas ya Mas. Ya. Jadi dari pertama tadi apa ini ada kayak daun ya, itu goyang itu karena ini kayak sosoknya itu muncul gitu
gini terus ke sana kresek jalan terus langsung naik. Ya sekarang ada di atas sana. Jadi kan mungkin ya ini kan ada apa ini gitu loh, mau lihat. Tapi waktu di sini kaget kita ini, dia langsung ke sana terus naik. Tadi maksud. Tapi di sini juga saya merasa hawanya tuh panas banget. Ya ini udah mulai ini, karena ini kan seperti ini kalau anak-anak udah mau jam pulang kan, ini udah mau ini kan 2:30 kan udah mulai keluar kelas. Jadi kayak waktunya jam pulang. Nah, waktu jam pulang mau ini, itu ada apa, ada cahaya apa itu, dia ke sini seperti itu. Jadi mulai mengerubut seperti itu, karena mau pulang kan. Dan juga yang depan pun sudah banyak yang mau jemput juga, seperti orang tua itu mau jemput juga. Ya, jadi di sisi entitas sekolah itu ternyata nggak cuma ini ya, maksudnya nggak cuma seperti siswa dan guru, tapi juga ada beberapa penghuni yang di sini seperti itu. Ya. Tapi apa ada kaitannya Mas Pur, penghuni sini sama yang apa seperti guru ataupun murid-murid tadi? Ya, kalau itu kan karena menyerap energi Mas Dodi. Jadi kan jalan itu seperti di apa itu di utara kita tadi kan ada perempatan besar. Nah, itu kan kalau syarat untuk misalkan apa membuang sesuatu itu emang harus di perempatan atau di proliman apa tuh, tapi yang besar. Jadi seperti dibuangnya di sana, tapi karena di sini itu seperti menghisap, itu pada tertarik ke sini begitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Mas Jody, apa mau bercerita apa yang dirasain, gimana? Yang mau ditambahkan? Ya, kalau apa cerita tentang apa yang dirasakan ya Mas, saya udah makin panas ya, udah makin ini. Benar-benar panas teman-teman. Karena udah banyak sekali yang nonton kita lah, seperti itu. Dari tadi kita juga diganggu di sini. Di sini emang entitasnya paling kuat ya Mas Pur ya? Ya, ini yang paling kuat, yang paling dominan lah di sini, yang penguasa seperti itulah. Ya, kita sudah merasa nggak nyaman. Oh ya. Nah itu mungkin ada suara lagi. Ya kita lebih ini entitasnya lebih muncul ya, banyak yang mau berinteraksi seperti itu. Ya mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa kami sampaikan di sekolahan ini. Mungkin nanti selanjutnya kita bisa eksplor tempat yang lebih serem lagi ataupun yang grade-nya lebih naik lagi ya. Betul. Mungkin Mas Jody bisa ditutup ya. Buat teman-teman semua yang masih belum subscribe Mas Pur channel, jangan lupa untuk subscribe, support kita terus supaya channel kita terus berkembang ya. Dan juga klik tombol notifikasi, like, komen sebanyak-banyaknya, dan share ke teman-teman yang lain juga ya. Mungkin akhir kata ya Mas Jody, saya mungkin menambahkan untuk ini tadi malam ada sesuatu ini ya. Jadi menurut saya sih kalau tempat seperti ini dipakai untuk meminta sih, gimana bisa dibilang tuh tidak ada artinya seperti itu ya Mas Dudi. Jadi kan dimintain apapun ya mereka cuma minta ininya aja, tapi ya yang pasti itu nggak terlaksana seperti itu. Jadi mungkin ini untuk pembelajaran teman-teman juga ya, jangan percaya terus itu ada sumber tua terus minta di sana, karena kita minta ya sama Tuhan yang Maha Kuasa ya. Ya, betul. Dan mungkin akhir kata Mas Dudi. Ya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.